Pusaran isu pesugihan yang menyeret nama Sarwendah kini memasuki babak baru yang semakin menukik tajam. Gerah melihat kasak-kusuk publik yang kian liar, Sarwendah akhirnya memilih melayangkan serangan balik lewat untayan kalimat syarat sindiran menohok di akun Threads pribadinya. Seperti apa ketegasan di balik kalimat demi kalimat yang ditulis Sarwendah yang memilih percaya bahwa Tuhan tidak tidur ketimbang harus sibuk mengemis pembelaan ke sana kemari? Lantas, rahasia apa yang akhirnya dibongkar Sarwendah melalui Instagram story miliknya untuk mematahkan asumsi sesat publik? Benarkah kunjungannya ke kawasan mistis Gunung Kawi tempo hari berjalan sangat transparan, bahkan dikawal ketat secara resmi oleh aparat Muspika setempat? Lalu, di tengah bantahan keras sang kuasa hukum, Chris Samsiwu, yang mencium adanya indikasi framing jahat untuk menjatuhkan reputasi kliennya, mengapa kesaksian pesulap merah justru kembali memantik tanda tanya besar? Apa sebenarnya motif di balik cerita sang kuncen yang blak-blakan mengklaim sederet nama selebritas hingga politisi papan atas pernah mendatangi tempatnya? Benarkah aktivitas profesional Sarwendah bersama Jordi Onsusaat memproduksi podcast misteri beberapa tahun silam sengaja disalahartikan oleh warga setempat sebagai ritual gaib yang asli? Dan mampukah prinsip hidup Sarwendah yang dikenal mandiri serta selalu mengandalkan kerja keras menjadi tameng hukum terkuat untuk menyeret para oknum penyebar fitnah ke meja hijau? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Layar kaca dan media sosial belakangan ini mendadak bising oleh kasak-kusuk yang menyeret nama salah satu selebritis papan atas, bukan karena karya terbaru atau romansa, melainkan karena sebuah tudingan miring yang bikin bulu kuduk berdiri. Rumor layar berembus kencang menyebut sang figur publik kedapatan menyambangi kawasan mistis Gunung Kawi, memicu spekulasi panas di tengah publik bahwa ada sebuah ritual yang dijalani oleh sang selebritis. Di balik gemerlap kemewahan hidupnya yang tampak sempurna, dialah Sarwendah, sosok yang namanya mendadak diseret ke dalam pusaran tudingan miring tersebut setelah seorang kuncen mengklaim kehadirannya di Gunung Kawi untuk tujuan mistis. Gerah melihat namanya terus disorot dan menjadi konsumsi liar publik, mantan personel Cherry Bell ini tidak tinggal diam. Ia memilih merespons lewat sebuah unggahan syarat sindiran menohok di akun Threads miliknya, sembari membagikan momen yang membuktikan bahwa keberadaannya di sana murni untuk keperluan syuting. Dengan nada tenang namun tegas ia menulis, "Tidak perlu banyak bicara, klarifikasi, podcast, wawancara sana-sini. Makin banyak kita berbicara, makin terlihat bohongnya dan mencoba mencari dukungan publik. Percaya Tuhan tidak tidur dengan niat baik tanpa menyakiti orang lain, pasti kebenaran akan menemukan jalannya." Sindiran telak ini seolah menjadi tamparan balik yang menegaskan bahwa Sarwendah memilih membiarkan waktu dan Tuhan yang akan membongkar fakta sebenarnya tanpa perlu mengemis pembelaan publik. Tak hanya melempar sindiran di Threads, Sarwendah juga bergerak cepat meredam isu liar tersebut melalui sebuah pernyataan tegas di Instagram story miliknya. Demi mematahkan asumsi miring publik, ia menegaskan bahwa kunjungannya ke situs tersebut murni untuk urusan profesional dan berjalan secara transparan di bawah pengawasan pihak berwenang setempat. Tidak ada ritual apa-apa, karena waktu kesini pun resmi ada pengawalan dari Muspika, hanya sebagai tamu mau bikin konten ke tempat, tegas Sarwendah. Pernyataan ini seolah menjadi bukti kuat bahwa tidak ada ruang untuk agenda gaib yang dituduhkan, melainkan hanya kunjungan kerja biasa yang dikawal ketat oleh aparat wilayah. Jauh sebelum Sarwendah mulai aktif melempar sindiran menohok di media sosialnya, sang kuasa hukum, Chris Samsiwu, sudah lebih dulu pasang badan dan menjawab langsung tudingan miring tersebut. Pihak hukum membenarkan bahwa artis cantik ini memang pernah menyambangi kawasan Gunung Kawi.
Namun, Chris Samsiwu menegaskan bahwa kunjungan yang terjadi sekitar tahun 2021 hingga 2022 silam itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ritual gaib. Keberadaan Sarwendah di sana murni untuk keperluan profesional, yaitu proses syuting program podcast bertema misteri dan horor yang ia pandu bersama mantan adik iparnya, Jordi Onsu. Ya sebenarnya kan podcast ini bagaimana dibuat sedemikian rupa untuk hiburan semata, samalah dengan acara-acara horor pada umumnya begitu ya, mengambil set di benar-benar di Gunung Kawinya, dan apalagi yang tadi saya tunjukkan begitu ya, ada gapuranya begitu, yaitu untuk membangun suatu set yang sakral begitu. Jadi bahwa harus pesugihan langsung, saya rasa tidak. Melihat isu ini terus digulirkan, Chris Samsiwu mencium adanya indikasi bahwa berita pesugihan tersebut sengaja digiring sebagai bentuk framing negatif untuk menjatuhkan nama baik kliennya. Namun, ia memperingatkan dengan tegas bahwa jika tuduhan tersebut terbukti memenuhi unsur fitnah dan pencemaran nama baik, pihaknya tidak akan segan untuk menyeret persoalan ini ke jalur hukum. Lebih lanjut, sang kuasa hukum juga meluruskan pandangan miring publik dengan menegaskan bahwa mantan istri Ruben Onsu ini adalah sosok yang sangat mandiri. Sarwendah disebut memiliki prinsip hidup yang kuat untuk selalu mengandalkan kerja keras demi meraih kesuksesan, bukan dengan mempercayai apalagi bersandar pada hal-hal mistis seperti pesugihan. Terkait kuncen ini yang tidak clear, karena memang di situ kan ramai ya, itu satu tempat yang bisa saya bilang cukup terbuka begitu di alam begitu kan, dan apalagi di sana ada katanya ada 5 tempat ibadah begitu, dan ada publik juga di situ, ada orang umum yang mungkin asal bicara bisa jadi ya, kita menduga-duga nih ya, mungkin asal bicara dia melihat oh ada artis di situ, mungkin dia sedang apa begitu kan. Tapi bisa juga seperti yang tadi Bang Chris sampaikan, apakah ada niat jahat di balik pemberitaan yang viral ini? Nah, ini yang kita coba selidiki, jangan sampai ke arah situ. Gitu, ya. Jadi sederhananya bahwa kalau menemukan klien kami satu kali saja di Gunung Kawi, artinya kan bukan pesugihan. Pesugihan itu kan akan berulang, dia datang lagi, dia minta lagi, dia datang lagi. Artinya kalau memang cuma satu kali kan clear lah, itu memang sebuah event di mana ada syuting podcast. Ya, jadi nggak usah lagi kita perpanjang, cuman yang mau kita perpanjang nanti adalah bagaimana video ini bisa viral, apakah menyudutkan klien kami apa enggak, itu yang lagi kita pelajari. Kembali lagi, kami akan teliti itu. Bagaimana suatu pemberitaan seperti ini bisa menjadi viral dan menyudutkan dugaan kami, menyudutkan klien kami begitu ya. Nah, ini akan kami selidiki. Selanjutnya, seperti apa pula pesulap merah angkat bicara soal rumor ritual Sarwendah di Gunung Kawi? Hingga ungkap kesaksian sang juru kunci yang catut nama sederet artis hingga politisi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di sisi lain, pusaran isu ini kian memanas setelah pesulap merah ikut buka suara dan membenarkan adanya klaim sepihak dari pihak lokal di sana. Pria yang kerap membongkar trik perdukunan ini menceritakan pengalamannya saat berlibur ke Gunung Kawi dan berbincang dengan seorang kuncen setempat. Menurut penuturannya, sang kuncen secara blak-blakan menyebutkan sederet nama selebritas hingga politisi papan, atas termasuk Sarwendah yang dituding datang demi melakoni ritual gaib. Namun pesulap merah secara tegas mengaku tidak menelan mentah-mentah atau mempercayai begitu saja ucapan sang kuncen. Ia menilai ada bias di mana figur publik yang sejatinya datang murni untuk keperluan syuting seringkali dipukul rata dan diklaim juga melakukan ritual mistis oleh pihak-pihak di sana. Terkait fenomena tersebut, begini ungkapan blak-blakan pesulap merah di hadapan awak media kemarin. Ternyata kuncennya berbicara seperti itu bukan hanya kali ini aja, udah lama. Nama-nama yang disebutin itu di video-video teman-teman saya yang meminta wawancarai kuncennya juga, ini dia juga menyebutkan nama-nama yang sama juga. Jadi udah disebutkan jauh-jauh hari lah gitu sama si kuncen ini. Nah, maka dari itu sebenarnya saya kesana tuh karena request dari netizen
Terus kebetulan ketemu kuncennya, penasaran juga siapa-siapa aja sih orang-orang yang pernah percaya dengan hal semacam itu. Nah, kalau artis kita kan penasaran, ada nggak yang pernah kesini? Gitu, siapa-siapa aja, disebutin lah sama si kuncennya. Politikus siapa aja, disebutin juga. Biasanya kalau mau pemilihan banyak tuh. Lebih lanjut, pesulap merah membeberkan apa yang konon menjadi tujuan kedatangan Sarwendah berdasarkan cerita sang kuncen. Menurut klaim kuncen tersebut, Sarwendah datang untuk meminta kelancaran pekerjaan serta peningkatan ekonomi. Namun sang kuncen justru menjawab bahwa semua itu akan berjalan sesuai dengan nasibnya sendiri. Mendengar penuturan itu, pesulap merah langsung memberikan opini kritisnya. Ia menilai jawaban sang kuncen sebenarnya tidak ada bedanya dengan prinsip kepercayaan agama masing-masing yang menyerahkan segalanya pada takdir Tuhan. Ia bahkan memberikan contoh nyata para pedagang di sekitar Gunung Kawi yang ikut melakoni ritual serupa. Namun, hingga kini, kehidupan ekonomi dan usaha dagang mereka terbukti biasa-biasa saja tanpa ada yang spesial. Oleh karena itu, pesulap merah menduga kuat bahwa ada salah paham yang besar di sini. Bisa jadi Sarwendah memang datang murni untuk syuting, dan karena kebetulan ada adegan atau reka adegan ritual untuk kebutuhan konten horornya, hal tersebut disalahartikan oleh masyarakat atau kuncen setempat sebagai ritual yang sesungguhnya. Pengen sih klarifikasi beneran gitu. Saya ragu, kemungkinan apa jangan-jangan ini dia datang ke sana memang syuting doang, dan memang di syutingnya itu ada adegan gitu kali mungkin, terus disalahartikan. Sebenarnya bukan Sarwendah doang yang disebut ya, banyak sama si kuncennya. Iya, banyak artis-artis, cuma artis-artis dulu itu gitu. Iya gitu-gitu. Saya kurang kenal juga ya artis-artis dulu tuh soalnya. Nah, tujuannya ya katanya untuk ngalap berkah, untuk bisa memperlancar pekerjaan, ekonomi dan semacamnya. Kalau menurut perkataan kuncennya, saya juga ya karena saya tipikal yang nggak percaya ya, buktinya kuncennya sendiri bilang nasib-nasiban. Jadi kalau nasib-nasiban ya udah sama aja, kita semua juga nasib-nasiban, nggak kesana nggak gimana juga. Nah, yang membuat saya yakin ritual pesugihan itu ya sama seperti kita kepercayaan agama lainnya, doa di tempat ibadah kita masing-masing. Itu ketika saya kesana kan banyak warung-warung makan tuh di pinggirannya. Itu buktinya kagak kaya-kaya, tetap aja orang makan bertahun-tahun. Terus iya harusnya itu yang terang-terangan di depan ya kan. Saya nanya kok ini warung-warung ini pada ngejalanin ritual, ngejalanin juga, nanti dia ngasih sajian-sajian juga. Oh. Tapi bangunannya kagak ada mewah-mewah. Terus juga iya harusnya udah KFC kalah tuh. Iya, McDonald kalah harusnya tuh. Ya, nah, terus juga saya ngelihat di sana banyak penjual-penjual bunga-bunga kan di pinggirannya. Ya, penjual bunga ini harusnya udah punya toko bunga misalnya. Iya, internasional gitu. Mungkin jualannya di situ gitu kan. Tapi ya, namanya rezeki itu Allah udah takdirkan. Jadi tugas kita sebagai manusia ya minta sama Tuhan kita masing-masing. Sama Allah Azza wa Jalla, minta semaksimal mungkin, sepercaya mungkin, bukan dengan menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan agama yang kamu jalani. Kecuali ya agama kamu kejawen ya boleh, itu ritual kejawen. Enggan ikut campur lebih dalam. Lantas seperti apa pula pesulap merah tegaskan dirinya tak berhak berikan klarifikasi apapun atas isu ritual Sarwendah. Akui hanya sekadar berlibur dan iseng wawancarai kuncen setempat, benarkah ia memilih lepas tangan dari bola panas ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pesulap merah juga menegaskan kembali posisi dirinya dalam kegaduhan ini. Ia menjelaskan bahwa tujuannya menyambangi Gunung Kawi, kala itu murni untuk menikmati liburan, sekaligus menyalurkan rasa penasarannya dengan mewawancarai kuncen setempat, tanpa berniat menvalidasi apakah cerita yang keluar dari mulut sang kuncen itu benar atau bohong.
Lebih lanjut, pria berambut nyentrik ini merasa sama sekali tidak memiliki hak atau kapasitas untuk memberikan klarifikasi apapun mewakili pihak manapun. Terlebih karena dari awal dirinya memang tidak mempercayai adanya praktik ritual pesugihan semacam itu. Mengenai batasan posisinya tersebut, berikut adalah ungkapan langsung pesulap merah kepada media. Saya nanya di video saya ada dijelasin. Saya nanya detail kan ke kunciannya. Saya sempat nggak percaya juga. Terus saya nanya per detail. Ini artis-artis ini datang ke sini cuma liburan doang atau ritual? Ya syuting berikut menjalankan ritual gitu. Kata mereka gitu. Kata kunciannya nggak tahu benar atau enggak. Makanya karena itu informasi yang penting. Kalau memang enggak, ya harus diklarifikasi lah. Harus dibantah karena bahaya banget. Kalau sampai itu nggak ketahuan publik dan dia umumin di dalam-dalam doang. Setiap ada yang pengunjung, ini yang kesini artis pernah ini, politikus pernah ini, gitu. Tuh buktinya sukses kan. Nanti banyak orang yang kecewa, banyak orang yang terpeleset percaya terhadap itu nanti bahayanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.